300 मीटर तक खुला बीच था। Apakah kalian adalah orang yang mementingkan penampilan, citra, dan kehormatan? Jika iya, mungkin kalian perlu menonton film India yang satu ini. Menceritakan seorang pria yang egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia tak peduli dengan orang tuanya dan juga istrinya. Namun suatu hari karena pekerjaannya menjadi guru sejarah, ia mempelajari Perang Dunia II. Dan ada sosok Adolf Hitler yang memberikan pelajaran hidup pada pria ini. Sehingga si pria yang tadinya begitu egois menjadi seorang pria yang perhatian, lemah lembut, dan menyayangi keluarganya. Seperti apa pelajaran yang dimaksud? Untuk tahu selengkapnya, saya akan menceritakan alur cerita film India yang berjudul Bawal atau Kegagalan. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Ajay atau yang biasa dipanggil Kakak Aju. Kak Aju adalah seorang guru sekolah menengah dan ia mengajar sejarah. Walaupun hanya seorang guru, Kak Aju dikenal oleh seluruh orang di kota Lucknow dikarenakan Kak Aju membuat image yang baik tentang dirinya. Tentunya tidak semua image dan kehebatan Aju adalah kebenaran. Contohnya, Aju tak serius saat mengulang para murid. Aju selalu menyuruh muridnya belajar asal-asalan dan untuk mengesankan orang-orang, Aju selalu memberikan nilai bagus pada semua muridnya. Aju dikenal sebagai orang yang berkarisma, cerdas, good looking, dan fashionable. Tetapi di balik itu semua, Aju adalah orang yang buruk. Ia sering mabuk-mabukan dan meskipun sudah menikah, Aju adalah orang yang kesepian. Aju sering ribut dengan ayahnya karena perilaku Aju yang tak baik. Sudah 10 bulan Aju menikah dengan seorang wanita bernama Nisa. Akan tetapi selama 10 bulan itu Aju dan Nisa tidur terpisah. Mereka bergantian tidur di lantai. Aju juga tak mengizinkan Nisa bekerja dan tak pernah membawa Nisa keluar rumah. Dikarenakan Nisa mengidap epilepsi yang sewaktu-waktu Nisa bisa kejang-kejang. Aju की मिसेस बनने से पहले निशा बहुत कुछ थी, इंडिपेंडेंट थी, आउटगोइंग थी. Aju takut bila ia jalan berdua dengan Nisa dan tiba-tiba Nisa kambuh. Ia bisa malu dan kehormatannya bisa rusak. Nisa adalah orang yang ceria, supel, dan wanita mandiri. Hanya kurang beruntung karena mengidap epilepsi. Di awal sebelum menikah dengan Ajay, Nisa telah memberitahu tentang kejang yang ia alami saat kecil. Aju yang khawatir menanyakan kapan terakhir Nisa kejang. Nisa menjawab sudah 10 tahun ia tak mengalami kejang lagi. Hal itu pun menenangkan Aju dan mengira bila semuanya akan baik-baik saja. Namun di malam pernikahan karena ketegangan yang ia alami dan Nisa juga lupa meminum obat membuat epilepsinya kambuh. Melihat hal itu Aju tak mau ambil resiko. Ia tak pernah membawa Nisa pergi bersama, tak pernah berkencan, pergi ke mall atau nonton film di bioskop. Meskipun Nisa yang mengajaknya jalan, Aju akan selalu menolaknya. ऋतुराज में नई पिक्चर लगी है। हम नहीं देखते पिक्चर। Hubungan Aju dan Nisa menjadi renggang dan mereka menjadi jauh. Nisa pun menanyakan apa salahnya dan mengapa Aju begitu cuek terhadapnya. Aju menjawab apakah ia pernah memukul Nisa atau menghinanya. Jadi jangan membuat drama yang tak penting, ucap Aju. Mereka berdua lalu ribut, mereka bertengkar tentang hubungan yang renggang dan membahas epilepsi yang dialami Nisa. Nisa bilang ia bahkan sudah memberitahu masalah itu sebelum pernikahan dan Aju bisa menerimanya. Jadi mengapa sekarang menjadi masalah? Aju berkata bila ia tak mau ambil resiko. Bagaimana jika Nisa kembali lupa meminum obatnya dan sewaktu-waktu Nisa tegang dan kelelahan hingga nantinya Nisa akan berpose kejang di depan seluruh kota dan Aju bisa kehilangan kehormatannya. Nisa langsung menampar Aju karena perkataannya itu. वाइब्रेटिंग पोज पे आ जाओगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। Aju yang marah mengangkat tangan dan hendak menampar balik. Tapi Aju masih bisa menahannya dan Aju bilang jika bukan demi kehormatannya ia pasti telah meninggalkan Nisa. Pada keesokan harinya Aju mengajar di kelas. Karena pertengkaran dengan Nisa semalam membuat Aju tak mood dan Aju diam saja. Seorang murid lalu bertanya tentang kamp penahanan Perang Dunia II di Auschwitz. Mengapa para tahanan yang akan dimasukkan ke ruangan gas harus ditelanjangi terlebih dahulu? Aju menjawab itu tak ada di dalam ujian, jadi tak perlu dipikirkan. Murid yang bertanya itu lalu bilang, jika Pak Aju tak tahu jawabannya bilang saja, mengapa harus menghindar? Seluruh murid di kelas lalu tertawa.
Aju kesal dan ia menampar murid tersebut. Ketika Aju sedang di toilet, seorang guru bilang jika ia mendengar Aju menampar muridnya. Aju berkata, apakah guru itu tak pernah melakukannya? Guru itu menjawab, ia pernah juga, tapi bukan anak dari anggota DPR. Aju yang mendengarnya langsung panik dan ketakutan. Dan ketakutan Aju bukan tak beralasan, karena keesokan harinya orang tua murid yang ditampar Aju datang. Dan bapak yang merupakan anggota DPR itu meminta kepala sekolah untuk melakukan investigasi pada Aju. Dan selama investigasi Aju harus diskors. Dan apabila nantinya Aju terbukti guru yang buruk, maka Aju harus dipecat dan tak boleh diterima menjadi guru di sekolah manapun. Aju kemudian keluar dari ruangan kepala sekolah dan dengan gemetar ia melewati para murid. Kini Aju yang diberitakan memukul muridnya mendapat citra buruk. Ketika ditangguhkan, Aju bertemu dengan salah satu muridnya yang bernama Papon di luar sekolah. Papon menceritakan jam pelajaran sejarah diganti dengan waktu permainan dan pembelajaran tentang Perang Dunia II juga belum selesai. Tapi itu tak masalah karena Perang Dunia II tak akan ditanyakan di dalam ujian, bukan? Ucap Papon. Mendengar perkataan Papon, Aju mendapat ide untuk mengembalikan citra baiknya. Aju ingin mengajarkan tentang Perang Dunia II langsung di lokasinya, yakni di Eropa. Lagi pula Perang Dunia II tak akan ditanyakan di dalam ujian, jadi tak masalah jika muridnya tak mengerti. Walaupun Aju telah jauh-jauh ke Eropa untuk mengajarkan tentang Perang Dunia II, yang penting adalah suasana yang Aju buat dan image baik yang ia bangun untuk mengembalikan kehormatannya. Aju lalu menemui kepala sekolah dan memberitahu rencananya. Aju juga bilang ia akan menggunakan uangnya sendiri demi mengajari anak muridnya. Kepala sekolah itu pun kagum kepada Aju karena rela mengeluarkan uangnya sendiri demi mengajari anak didiknya. Paris, Normandy, Amsterdam, Berlin. कुछ सीखिए पांडे जी आप। Tapi sebenarnya tidak. Aju akan menggunakan uang ayahnya. Aju bilang pada ayahnya bila ia ingin mengajari murid-muridnya tentang Perang Dunia II dan sekalian ia ingin mengajak Nisa berlibur ke Eropa. Aju ingin memperbaiki hubungannya dengan Nisa dan ia sedang mencari uang untuk perjalanannya itu. नहीं पापा आर्ट चलो ठीक है। आर्ट से Ayah Aju yang ingin anaknya akur dan memiliki hubungan yang harmonis bersama istrinya akan membiayai perjalanan Aju tersebut. Walaupun sebenarnya ayah Aju tahu jika ia sedang dibodohi dan dimanfaatkan oleh anaknya. Tetap saja bila ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan Aju dan Nisa, ia akan membayarnya. Nisa yang mendengar akan diajak berlibur ke Eropa sangat senang dan ia memeluk Aju. Dia juga bilang ia sangat bersemangat. Namun Aju langsung memberitahu niatnya yang sebenarnya. Ia ke Eropa untuk memperbaiki citranya dan ia tak peduli dengan perang dunia, muridnya ataupun Nisa. Aju berniat meninggalkan Nisa di bandara dan Nisa boleh pergi kemanapun. Aju akan menghubungi Nisa setelah ia kembali dari Eropa. Nisa yang mendengarnya menangis. Ia sedih, ternyata suaminya belum juga berubah. Nisa lalu melihat surat dari pengacara yang dimana itu adalah surat perceraian. Akan tetapi Nisa menyimpan suratnya di lemari dan ia akan tetap pergi ke Eropa. Setelah pulang nanti baru ia akan menandatangani surat perceraiannya. Nisa masih sedikit berharap bila Aju akan berubah dan mereka tak perlu bercerai. Saat Aju kembali ke kamar, Nisa sedang mempersiapkan pakaiannya dan dia bilang akan ikut Aju ke Eropa. Aju lalu berkata agar Nisa tak perlu membuat drama di tengah malam karena Aju tak akan membawa Nisa. Nisa langsung berkata, memangnya siapa Aju melarangnya? Nisa akan tetap pergi ke Eropa dan lagian ia tidak menggunakan uang Aju, tapi uang ayah mertuanya. Selama ini ia telah menurut pada Aju. Ia tak bekerja dan selalu di rumah dan kini ia sudah muak hidup dengan aturan Aju. Sekarang Nisa akan hidup dengan caranya sendiri dan apabila Aju memiliki masalah karena Nisa ikut ke Eropa, maka Aju tak perlu pergi. Namun Nisa akan tetap berangkat ke Eropa. Aju terdiam dan tak dapat membalas perkataan Nisa. Akhirnya mereka berangkat berdua dan di dalam pesawat mereka duduk terpisah. Dalam perjalanan itu ada seseorang bernama Kalpes yang meminta tolong pada Aju untuk memberikan makanan pada adiknya. Aju melakukannya dan bersikap baik. Tapi Kalpes terus memberikan makanan dan ia menyuruh Aju terus menerus sehingga Aju kesal dan akhirnya ia memakan makanannya untuk dirinya sendiri. खाकरा
Saat sampai di Paris, Aju ditahan dan diperiksa oleh petugas. Tas Aju diperiksa dan saat tas itu dibuka, pakaiannya berbeda. Ternyata tas Aju tertukar dengan seseorang dan yang membawa tas Aju adalah Kalpes. Sesaat setelah sampai di hotel, Aju langsung ngonten dan ia memberitahu bila ia telah sampai di Paris dan mulai besok ia akan mengajarkan tentang Perang Dunia II langsung dari Paris. Para murid pun bersemangat dengan pelajaran yang akan diberikan Pak Aju dan tak sabar melihat video selanjutnya. Pada keesokan harinya, Aju yang menggunakan pakaian Kalpes ditertawakan oleh Nisa. Aju dan Nisa yang sedang sarapan juga membahas bagaimana penampilan Kalpes dengan pakaian Aju. Sementara di tempat lain, Kalpes juga ditertawakan oleh keluarganya karena menggunakan pakaian Aju. Nisa ingin pergi ke Menara Eiffel, tapi Aju bilang jika ini adalah Paris bukan Lucknow. Saat seorang gadis sendirian, pencuri akan datang mengambil uang dan ponselnya. Ucap Aju memperingatkan. Aju akan pergi ke Museum Perang Dunia II dan akhirnya mereka berdua pergi sendiri-sendiri. Saat di museum, Aju malah melihat pertunjukan menggunakan bahasa Prancis dan Aju tak mengerti sama sekali. Saat ingin bertanya pada orang-orang di sekitar, Aju malah disuruh diam dan Aju juga tak boleh pergi dari tempat itu. Sedangkan Nisa bersenang-senang di sekitar Menara Eiffel. Ia membeli miniatur Menara Eiffel, ia digambar dan makan makanan enak. Ketika Aju pulang ke hotel, Nisa sedang mandi. Aju lalu melihat barang-barang yang dibeli Nisa dan ia juga melihat ponsel Nisa dan terlihat Nisa yang bersenang-senang. Akhirnya Aju meminta pada Nisa agar mereka pergi bersama besok. Nisa mau dan besoknya mereka pergi ke Menara Eiffel. Walaupun Nisa sudah pergi ke sana kemarin, tapi demi Aju Nisa mau kembali ke tempat yang telah ia kunjungi. Mereka naik ke menara dan melihat seluruh kota Paris dari sana. Aju bilang jika pemandangannya indah, namun apa hubungannya dengan Perang Dunia II? Nisa menjawab bila setiap tempat di Eropa terdapat cerita yang tersembunyi dari Perang Dunia II dan saat Hitler menyerang Paris, pasukan Perancis meninggalkan kota dan tak bertempur karena mereka takut kotanya menjadi rusak. Dan pemandangan yang dilihat Aju saat ini tak bisa dilihat oleh Hitler meskipun Hitler telah menaklukkan Paris. Aju kembali membuat video. Ia bilang karena masalah teknis ia tak bisa mengajari anak muridnya kemarin. Tapi hari ini tak ada yang mampu menghentikan Aju untuk mengajari para muridnya. Aju yang berada di museum bersama Nisa memberitahu bila pada tahun 1939 saat Hitler menyerang Polandia, Inggris Raya dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman dan itulah awal Perang Dunia II. हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया था तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया था. Aju yang jalan dengan Nisa meminta seseorang untuk memotretnya dengan Nisa. Seseorang itu bersedia dan ia menyuruh Aju dan Nisa untuk menghadap ke gedung arsitektur di tempat itu. Dan ia akan menghitung 1 sampai 3 untuk memotret. Namun setelah hitungan ke-1 tak ada suara. Ternyata orang itu adalah pencuri dan ia kabur membawa ponsel Aju. Aju mengejarnya sedangkan Nisa berlari memotong jalan dan beruntungnya Nisa berhasil menghadang pencuri itu dan mendapatkan kembali ponsel Aju. Saat Nisa memberikan ponselnya, ia bilang pada Aju jika ini Paris bukan Lucknow. Aju hanya terdiam melihat pembalasan istrinya karena sebelumnya Aju yang memperingati Nisa, tapi malah ia yang ponselnya dicuri. Mereka lalu naik perahu dan Nisa bertanya karena mereka jalan bersama, apakah Aju tak takut bila epilepsi Nisa kambuh? Aju berkata, di sana tak ada yang mengenalnya, jadi tak akan ada perbedaan. Aju kembali membuat video dan ia mengatakan kata-kata Nisa sebelumnya. Aju bilang di setiap tempat di Eropa terdapat cerita yang tersembunyi dari Perang Dunia II. Nisa yang melihatnya hanya terheran-heran, kok bisa Aju tak kreatif sama sekali dan menjiplak kata-katanya. Aju lalu bilang jika bab Prancis sudah selesai dan mereka akan melanjutkan pembelajaran tentang Perang Dunia II di Normandia. Di Lucknow, ibu Aju membuka lemari kamar Aju dan Nisa dan dia menemukan surat cerai. Ibu dan ayah Aju pun sedih karena ternyata Nisa berniat menceraikan Aju. Aju dan Nisa telah sampai di Normandia dan mereka pergi ke makam martir dan Nisa membeli earphones panduan tentang Perang Dunia II yang terjadi di Normandia. Mereka melanjutkan ke pantai Omaha. Di sana Nisa menangis mendengarkan kejadian di pantai itu. Aju bilang mengapa Nisa menangis hanya karena melihat pantai.
Nisa lalu memberikan earphone-nya pada Aju dan Aju pun akhirnya mendengarkan kisah tentang pantai Omaha, di mana ada kontingen pertama dari pasukan sekutu yang mendarat di pantai itu, dan ternyata sudah ada 12.000 pasukan Jerman yang menunggu. Seluruh pasukan sekutu dibantai tak tersisa. 12,000 German soldiers. Diceritakan bahwa para pasukan sekutu itu ada banyak pemuda berumur 17-19 dan ada banyak juga yang memiliki istri dan anak. Tapi mereka yang sudah di pantai tak mungkin kembali dan jalan mereka hanyalah kematian. Namun para pasukan sekutu menunjukkan keberaniannya. Tak banyak orang yang mampu menyambut kematian untuk kebebasan orang lain. Aju yang mendengar cerita pantai Omaha dari earphone pemandu terdiam dan tak menyangka betapa kelamnya sejarah Perang Dunia II tersebut. Perang memang tak menguntungkan siapapun, hanya ada beberapa kalimat tentang Normandia di Perang Dunia II dalam buku sejarah. Yakni dikatakan lebih dari 10.000 prajurit tewas di Perang Normandia, tapi banyak yang terlewat. Aju tak tahu bahwa banyak pemuda berumur di bawah 20 tahun yang menjadi martir. Aju berkata bila usia 17 dan 18 bukanlah usia seseorang untuk mati. Aju kembali membuat video dan ia mengatakan bahwa mudah mengomentari perang yang mereka lihat di televisi, tapi hanya orang-orang yang telah berperang atau melihat situasi peperangan yang tahu konsekuensi yang sesungguhnya dari peperangan. Satu-satunya cara untuk menghormati jasa mereka yang telah memberi kita kebebasan adalah mengingat pengorbanan mereka. Tapi bukan karena itu akan ditanyakan dalam ujian, tapi karena memang sejarah dan jasa mereka harus diingat selamanya. Setelah dari Normandia, Aju dan Nisa melanjutkan perjalanan ke Amsterdam. Mereka menggunakan kereta dan saat sampai di stasiun Amsterdam, mereka kembali bertemu dengan Kalpes dan adik-adiknya. Mereka lalu ribut dan menyalahkan satu sama lain karena tertukarnya tas Aju dan Kalpes. Mereka pun ingin menukar lagi tas mereka, tapi tas milik Aju ditinggal Kalpes di Berlin. Aju lalu bilang ia akan mengembalikan tas Kalpes jika Kalpes memberikan tasnya juga. Sampai saat itu ia akan membawa tas Kalpes. Aju dan Nisa pun akan pergi. Kalpes menahan dan memohon setidaknya berikan ia satu pakaian. Kalpes tak tahan dengan baju yang tak bergaya milik Aju. Akhirnya Aju dan Kalpes menukar pakaian mereka masing-masing, namun hanya satu style. Kalpes yang kembali menggunakan pakaian bercorak dan bermotif kembali mendapatkan gayanya lagi. Aju dan Nisa menginap di sebuah hotel, namun lift di hotelnya sedang rusak dan mereka mendapatkan kamar yang paling atas. Aju menawarkan untuk membawa tas dan koper Nisa, tapi Nisa berkata biar ia saja. Aju memaksa dan ia yang akan membawa barang-barang bawaan Nisa itu. Akan tetapi saat Aju mengangkat tas dan koper Nisa, ternyata berat barang bawaan Nisa lebih berat dari perkiraan Aju. Aju pun kesulitan membawa barang bawaan Nisa ke lantai atas. Sesampainya di kamar, Aju yang kelelahan diberi minum oleh Nisa. Dan setelahnya Aju bilang ia lapar. Namun itu sudah terlalu malam untuk mencari makanan di luar. Nisa lalu mengambil makanan instan yang ada di tas Kalpes. Aju kebingungan, memangnya akan dimasak dengan apa makanan siap saji itu. Nisa membawa makanan instannya ke kamar mandi dan merebusnya dengan air panas dari kamar mandi. Mereka pun makan malam bersama. Aju bilang ia sudah makan kacang merah setelah dari kamar mandi, tapi ini pertama kalinya makan kacang merah dari kamar mandi. Di Amsterdam, Aju dan Nisa mengunjungi rumah Anne Frank, yakni seorang pengarang dan penulis buku harian semasa Perang Dunia II. Mereka melakukan tur di rumah yang dahulu ditempati Anne Frank dan dipandu oleh seseorang. Seseorang itu menceritakan bahwa bagaimana kesulitannya Anne Frank dalam masa Perang Dunia II. Aju yang mendengar kisah Anne Frank terdiam dan nampak bersedih. वेयर हाउस खुलने के बाद बिल्कुल आवाज़ नहीं करते थे ताकि पकड़े ना जाए. Aju kembali membuat video dan memberitahu murid-muridnya bila Anne Frank seusia para anak didiknya dan ia ingin menjadi penulis. Karena itu Anne Frank terus menulis meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Karena ia tahu kapanpun bisa menjadi hari terakhirnya. Anne Frank tak selamat dari perang, namun lewat buku hariannya dia masih hidup dalam hati jutaan orang. Saat jalan untuk pulang, Aju bertanya pada Nisa, jika hari ini adalah hari terakhirnya, apa yang diinginkan oleh Nisa? Nisa menjawab, ia ingin menggunakan gaun seperti itu, sambil menunjuk gaun warna merah di sebuah toko. Nisa juga ingin makan bersama Aju dan minum bir.
Aju pun langsung mengajak Nisa ke toko gaunnya dan membeli gaun tersebut. Saat Nisa keluar dengan gaun merahnya, Aju terpana dan terpesona dengan istrinya sendiri. Itu. Mereka lalu pergi dan minum bir bersama. Mereka minum sangat banyak dan berbincang-bincang. Mereka terlihat semakin dekat. Setelahnya, mereka pergi ke sebuah pesta dansa dan Aju diajak menari oleh Nisa. Mereka menari dengan sangat mesra layaknya pasangan yang serasi. Mereka jalan-jalan di kota Amsterdam dan mereka benar-benar dekat. Tak ada kecanggungan seperti di Lucknow dan mereka terlihat bahagia. Kini mereka tidur bersama, tak lagi di ranjang yang terpisah. Setelah dari Amsterdam mereka menuju Berlin. Aju berkata, bila kotanya Hitler, Berlin ini adalah awal dari semua kekacauan di Perang Dunia II. Orang-orang di sini adalah pembuat masalah, ucap Aju. Nisa bilang agar tak salahkan seluruh kota karena tindakan satu orang. Aju lalu bilang, mengapa tak boleh? Bukankah di tempat itu awal Perang Dunia II dimulai? Nisa menjawab, di tempat itu juga Perang Dunia II berakhir. क्यों? World War II यहाँ शुरू नहीं हुआ था? खत्म भी तो यही हुआ था। Saat duduk menunggu kereta, Aju mengatakan bila Nisa harus setuju dengannya bila Hitler adalah orang jahat. Ia sudah memiliki kota yang indah, tapi ia malah ingin merebut negara lain di sekitarnya hingga bumi mengalami kehilangan yang besar. Dan karena ketamakannya, Hitler juga mati. Nisa kemudian mengatakan bila semua orang memiliki Hitler di dalam diri mereka. Mereka tak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Ketika seseorang memiliki sepeda, ia ingin motor. Dan ketika memiliki motor, mereka ingin mobil dan seterusnya. ये जुनून कभी खत्म ही नहीं होता। Saat di hotel, Aju ditelepon oleh temannya. Ia diberitahu tentang video viral yang memperlihatkan Aju menari bersama istrinya. Para murid telah menontonnya dan anggota DPR yang ingin Aju dikeluarkan juga sudah menunggu Aju di Lucknow. Mendengar itu, Aju langsung menutup teleponnya dan ia menghampiri Nisa. Aju bertanya apakah Nisa yang mengupload video mereka saat menari. Nisa mengiyakan dan setelahnya Aju marah-marah pada Nisa. Aju mengatakan bagaimana citra yang telah ia bangun kembali rusak karena video itu. Orang-orang akan mengira Aju ke Eropa untuk bersenang-senang, bukannya mengajari murid-muridnya. Aju juga mengatakan bila ia bukan mendapat pasangan tapi benda yang cacat. Perkataan Aju itu membuat Nisa sakit hati dan Nisa mengatakan bila ia tak mau berharap lagi pada Aju dan segera setelah mereka pulang, Nisa akan menandatangani surat perceraiannya dengan Aju. Aju yang mendengarnya sedih dan menyesali kata-katanya. Aju pergi ke museum di Berlin sendirian. Saat itu Aju mempelajari sesuatu di museum itu. Bahwa citra yang dibuat dengan kebohongan dan propaganda tak akan bertahan lama. Dan tempat parkir mobil di tempat Hitler terbunuh bukan tugu peringatan di mana Hitler mati. Pada akhirnya orang hanya akan ingat kebenaran dan bukan kebohongan yang diberikan pada mereka. हिटलर की मौत हुई थी वहां सिर्फ एक कार पार्क है कोई मेमोरियल नहीं. Karena Aju sedang di Berlin, Aju menelpon Kalpes dan mengajak ketemuan untuk bertukar tas dan barang-barang mereka. Tiba-tiba Nisa masuk ke kamar dan bilang pada Aju bila ia akan kembali ke India besok. Dan Nisa pergi. Aju tambah sedih dan ia menemui Kalpes sendirian. Mereka bertukar barang-barang mereka dan setelahnya mereka pergi ke museum bersama. Di museum itu ada sebuah tas yang berisi barang-barang milik seorang prajurit. Kalpes berkata, bayangkan jika Aju tertukar tasnya dengan tas itu, Aju akan mendapat boneka beruang, ucap Kalpes sambil tertawa. इन लोगों का बैग एक्सचेंज हो गया होता तो पहनते क्या टेडी बेयर. Aju kemudian mengatakan bagi mereka itu mungkin hanya boneka beruang, tapi bagi prajurit itu semua yang ada di tas adalah seluruh kehidupannya. Pasukan Nazi memberi orang setengah jam untuk mengemasi barang-barangnya sebelum dikirim ke medan perang untuk mati. Kalpes lalu bertanya bagaimana jika Aju yang ada di posisi prajurit itu, apa yang akan dibawa Aju dalam tas kecil itu. Aju kemudian membayangkan bila ia sedang diancam oleh prajurit Nazi untuk dipaksa ke medan perang. Aju memberesi barang-barangnya dan ketika itu Aju memilih untuk membawa foto-foto keluarganya dan bukannya sepatu atau barang-barangnya. Saat pulang ke hotel ada Nisa yang duduk di lobi. Aju lalu menghampiri Nisa dan ia meminta Nisa untuk tinggal di Eropa beberapa hari lagi sampai tournya selesai. Dan setelahnya bila Nisa ingin menceraikan Aju dan kembali ke rumah orang tuanya, Aju tak akan melarang. Nisa pun mau memberikan satu kesempatan terakhir pada Aju dan mau pergi ke tempat terakhir di tour mereka yakni Auschwitz. Mereka pergi ke kamp konsentrasi penahanan di Auschwitz.
Ini adalah babak paling mengerikan semasa Perang Dunia II. दुनिया का सबसे बड़ा और डरावना कंसंट्रेशन कैंप ऑश्विट्ज। Aju membuat video dan memberitahu murid-muridnya bila terdapat 1,3 juta orang yang ditahan di kamp konsentrasi itu. Di antaranya 250.000 adalah anak-anak. Mereka ditahan di kamar yang kecil. Mereka diberi makanan yang cukup hanya untuk membuat mereka bertahan hidup dan hanya mendapat setengah liter air setiap harinya. Menolak melakukan sesuatu bisa berakibat hukuman mati. Tidak bisa melakukan sesuatu juga hukuman mati. Bahkan kesalahan paling kecil bisa berakibat hukuman mati. Dari 1,3 juta orang yang ditahan di kamp itu, ada 1,1 juta orang dibunuh. Kesedihan yang dirasakan oleh orang-orang saat ini tak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan mereka. Di malam harinya, Aju dan Nisa pergi ke sebuah acara, yakni seorang mantan tahanan kamp konsentrasi Auschwitz yang berhasil selamat. Seseorang itu menceritakan masa kelam yang ia alami di kamp tersebut. Ia bercerita bila ia dan istrinya hanya bertemu 1 jam setiap harinya. Namun 1 jam itulah yang menguatkan dirinya untuk bertahan selama 23 jam sampai kembali bertemu dengan istrinya di keesokan harinya. Hingga di suatu hari, ia pergi ke tempat biasa ia bertemu dengan istrinya. Namun di hari itu istrinya tak datang. Saat itu juga ia tahu bila istrinya telah pergi meninggalkannya dan mereka tak akan pernah bertemu kembali. Nisa dan Aju menangis mendengar kisah mantan tahanan kamp konsentrasi Auschwitz tersebut. Pada keesokan harinya, Aju dan Nisa kembali ke kamp konsentrasi Auschwitz dan mereka mengunjungi ruang gas yang digunakan untuk membunuh ribuan orang di tahanan Auschwitz setiap harinya. Sementara di Lucknow, anggota DPR datang ke sekolah dan ia mengadakan ujian dadakan kepada para murid untuk mengetahui apakah pembelajaran yang diberikan oleh Pak Aju bisa diresap oleh anak-anak itu. Di Auschwitz, Aju dan Nisa yang sudah ada di dalam ruangan gas bersama beberapa orang, terbayangkan bagaimana ribuan orang yang dipaksa masuk ke ruangan itu dan dibantai dengan gas pestisida. Aju melihat Nisa dan ia ingin menghampiri Nisa dan Nisa terjatuh. Ternyata ketegangan yang dirasakan Nisa di ruangan gas itu membuat epilepsinya kambuh. Aju langsung menghampiri Nisa dan ia tak malu meskipun ada beberapa orang di tempat itu. Aju juga mengakui bila perempuan yang sedang kejang itu adalah istrinya. My wife. Nisa kembali normal dan ia melihat Aju yang ada di sampingnya ketika penyakitnya kambuh. Setelah itu mereka menjalani malam terakhir di Eropa. Sikap Aju benar-benar berubah. Ia begitu perhatian dan ia mengurus Nisa. Keesokan harinya mereka pun pulang dan kali ini mereka duduk bersebelahan dan bahkan Nisa tidur di pundak Aju. Saat sampai di India, Aju mengantar Nisa ke mobil dan Aju sudah pasrah bila Nisa menceraikannya dan kembali ke rumah orang tuanya. Karena memang selama ini Aju adalah suami yang buruk dan tak pernah membuat Nisa bahagia. Tapi Nisa ternyata mengurungkan niatnya untuk bercerai karena melihat sikap Aju yang berubah. Nisa akan pulang ke rumah bersama Aju. Aju pun sangat senang dan mereka kembali ke rumah Aju di Lucknow dan mereka disambut baik oleh ayah ibu Aju. Bukan hanya pada Nisa, Aju juga bersikap baik pada orang tuanya. Aju tak pernah memilih makanan. Apapun yang dimasak ibunya, Aju akan memakannya. Aju juga tak bertengkar lagi dengan ayahnya karena kini Aju telah menjadi suami yang baik. Aju kini mengizinkan Nisa bekerja dan tak melarang Nisa keluar rumah. हमारा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब तुम्हें जॉब करने से कभी नहीं रोकेंगे. Aju juga telah menyiapkan surat pengunduran dirinya sebagai guru. Tapi anggota DPR itu tak menerima surat Aju dan merobeknya. Ternyata anggota DPR itu ingin agar Aju tetap mengajar di sekolah itu karena Aju adalah guru yang baik. Itu dibuktikan dengan ujian dadakan yang dilakukan dan hasilnya banyak murid yang mendapatkan nilai tinggi di ujian sejarah. Pandey, 33 out of 50. Rizwan Ahmad, 35 out of 50. Atul Raghuvanshi, 48 out of 50. Aju pun bertahan di sekolah tersebut dan melanjutkan mengajari anak didiknya. Tapi kali ini bukan mengajar secara asal-asalan, melainkan menjadi guru yang baik dan sungguh-sungguh saat mengajar. Dari kisah Ajay atau kakak Aju ini bisa dipelajari bila seseorang memiliki kebaikan pada diri mereka. Itu tergantung bagaimana keadaan dan situasi yang dijalani oleh seseorang. Dan juga bagaimana pengalaman yang ia miliki akan mempengaruhi sifat dan perilakunya. Tidak peduli seberapa buruk sifat seseorang, kebaikan akan selalu ada dan selalu indah. Dalam perang tak ada yang diuntungkan, hanya ada keburukan dan suffering atau penderitaan.
Karena itu kita yang hidup di masa kebebasan ini harus bersyukur. Terkadang kita mengeluh untuk hal-hal kecil, dan hal-hal kecil yang sering kita keluhkan tak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan orang-orang seperti Anne Frank atau pertahanan camp di Auschwitz. Jadi seperti yang dikatakan oleh kakak Aju, kita yang mendapat kebebasan dari pengorbanan prajurit di medan perang harus terus menghargai jasa dan sejarah dengan cara mengingat sejarah itu sendiri. Tapi bukan karena itu akan ditanyakan dalam ujian, namun karena memang harus diingat. Baiklah teman, itu saja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan ya, terima kasih untuk menonton. Abnahel Ragna.